Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga malam hari ini kita masih dapat mengisi waktu kita dengan sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah, yaitu kajian tentang sholat lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya dibimbing dan dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi, saya memberikan informasi kembali. Mungkin ada sahabat-sahabat yang baru pertama ngikut, atau nanti ketika melihat di YouTube-nya, bahwa kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan itu menyelenggarakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah tentang pesantren virtual Pondok Salat. Nah, ini ya. Jadi pesantren virtual Pondok Salat ini sekarang ini adalah tingkat lanjutan. Tingkat dasar sudah, tingkat lanjutan nanti setelah ini baru tingkat pemantapan. Mohon doanya dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa menjadi pesantren faktual dengan nama Pesantren Lansia Pondok Salat atau Pesantren Lansia Purba Pondok Salat. Nah, apapun nanti namanya, mudah-mudahan jadi nanti ada faktualnya gitu. Ada pondoknya, kita nginap di sana. Bisa 3 hari, bisa 9 hari, bisa 21 hari, atau bahkan bisa 41 hari. Nah, mohon doanya. Tapi kalau untuk yang faktual nanti karena nginap, ya mau nggak mau ya berbayar, karena dikasih makan, ya, dikasih penginapan, dan dikasih ilmu. Jadi nanti kita nyantri gitu. Selama ini kita mengunjungin anak ke pesantren, nanti gantian anak cucu mendatangin kakek neneknya, mendatangin orang tuanya ke pesantren. Lepaskan semua urusan duniawi, kita ngaji di sana. Insya Allah mohon doanya. Yang kedua, kami juga menyelenggarakan program haji khusus, visa haji resmi berangkat tahun 2025 tanpa antri. Insya Allah aman dan amanah. Kemudian juga kami menyelenggarakan umroh munajat sambil ibadah qabul hajat berangkat di bulan Syawal, di awal-awal bulan Syawal. Insya Allah ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa japri kepada saya. Baik. Nah, ini sebagai pendahuluan. Banyak orang menyesal di akhirat. Nah, ini diantaranya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Artinya, dan penghuni neraka nanti di akhirat menyeru penghuni surga, memanggil kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, limpahkan kepada kami sedikit saja air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepada kamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharapkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Allah lanjutkan, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini
kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi Allah ceritakan tentang akhirat. Kan akhirat belum terjadi, Ustadz. Kok ada ceritanya? Yang punya akhirat Allah, yang punya firman Allah. Jadi Allah Maha Kuasa menceritakan itu kepada kita, bahwa nanti di akhirat banyak orang yang menyesal. Orang neraka minta kepada penghuni surga, karena itu tidak ada batas dia. Sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, terbuka begitu. Jadi orang surga bisa melihat orang neraka pun bisa melihat orang surga. Makanya penghuni neraka bilang sama orang penghuni surga, bagi dong airnya dikit atau rezeki yang ada di sana, apa kek berikan kepada kami. Orang surga bilang, oh nggak boleh, Allah mengharamkan ini untuk kalian. Kalian orang-orang kafir, orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang beragamanya main-main. Artinya apa? Ngaku Islam tapi nggak serius beragama Islam, tidak mau belajar Islam secara intensif. Nah, itu nanti sangat menyesal. Bahkan agama dijadikan sebagai sunda gurau, dijadikan sebagai tameng, dijadikan sebagai kamuflase. Nah, kemudian kehidupan dunia sudah menipu. Jadi mereka tertipu dengan kehidupan dunia, tertipu oleh politik, menghalalkan segala macam cara, tertipu oleh harta yang berlimpah, dan sebagainya. Akhirnya mereka lupa, ujung-ujungnya mereka mati, sampai ke akhirat menyesal mereka. Nah, na'udzubillah, jangan sampai kita, jangan sampai keluarga kita termasuk apa yang diceritakan Allah ini. Makanya mari sama-sama kita belajar. Suami belajar, istri belajar, anak-anak belajar. Insya Allah nanti di sana kita itu masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebagai pengantar ya. Jadi nanti saya akan sampaikan beberapa ayat lagi, beberapa hadis tentang orang-orang yang menyesal di akhirat. Nah, kemudian mari kita masuk kepada tema besar kajian kita. Tema besarnya adalah 20 macam sholat sunnah. Ini tema besar kita di tingkat lanjutan ini ya. 20 macam sholat sunnah. Jangan sampai kita tidak melaksanakan salah satu aja. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana seumur hidup dari 20 macam ini. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji yang ke-10, yaitu sejarah sholat tarawih dan qiyamul Ramadan. Meskipun Ramadan ya masih di awal bulan Maret, sekitar itulah. Ya, awal bulan Maret kita sudah masuk bulan Ramadan. Nah, ini kita akan kaji insyaallah. 10 yang ke-10 ini ya. Kita akan masuk nanti kepada pengajian tema tentang salat tarawih atau qiyamul Ramadan. Nah, baik, mari kita kaji pelan-pelan. Apakah bedanya salat tarawih dengan salat qiyamul Ramadan? Apa bedanya? Apa persamaannya? Ya, yuk ngaji yuk agar kita mengerti. Karena kalau kita nggak ngerti, nggak paham, nanti amal ibadah kita itu kurang sempurna. Ya, jadi kalau kita selama ini tarawih, qiyamul Ramadan tapi nggak tahu ilmunya, maka kurang sempurna. Karena wajib berdasarkan ilmu dalam beramal ibadah itu. Baik, mari kita lihat. Asal mulanya adalah sholat qiyamul Ramadan. Nih, coba perhatikan redaksi hadisnya saya bacakan. Mengambil keberkahan dari hadis Nabi. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilati fa kathuran nasu thumma ijtama'u minal lailati thalithati aw rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Artinya dari Aisyah bahwasanya pada malam pertama di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, artinya sudah masuk tahun kedua Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah.
Selama di Mekah belum ada qiyam Ramadan. Selama di Mekah belum ada salat tarawih. Ya, ini tahun kedua Hijriah. Rasulullah salat di masjid, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian pada malam kedua, beliau salat lagi di masjid dan ternyata diikuti oleh banyak orang. Dan pada malam ketiga atau malam keempat, mereka berkumpul. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar salat bersama mereka. Maka setelah pagi habis salat subuh, beliau bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam di masjid. Tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi aku untuk keluar dan salat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir salat tarawih itu nanti akan diwajibkan atas kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Nah, ini sejarah ya. Jadi dulu tahun kedua Hijriah, begitu masuk awal Ramadan disyariatkannya saum Ramadan, sekaligus disyariatkan salat qiyamul Ramadan. Karena puasa Ramadan itu disyariatkan tahun kedua Hijrah. Selama di Mekah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama belum ada puasa Ramadan. Masuk tahun kedua, artinya masuk tahun kedua itu pas masuk kedua tahun Nabi dan para sahabat itu sampai di Madinah, barulah ada pensyariatan puasa dan pensyariatan tentang salat qiyamul Ramadan. Nah, jadi malam pertama Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat salat Isya berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, malam-malam sebelumnya juga begitu. Begitu malam pertama salat masjid, biasanya Nabi kalau sebelum Ramadan habis salat Isya, habis salat maghrib, Nabi itu pulang. Habis salat maghrib Nabi pulang, nanti Isya datang lagi. Habis salat Isya Nabi pulang. Ba'diyahnya Nabi itu sering di rumah. Tapi malam pertama Ramadan ini tahun kedua Hijrah, habis salat Isya Nabi nggak pulang ke rumah. Nabi tetap ba'diyah di masjid. Nah, ketika ba'diyah di masjid, para sahabat bertanya-tanya, ada apa ini? Tumben-tumbennya Nabi nggak pulang ini. Kenapa Nabi ba'diyahnya di masjid? Begitu selesai ba'diyah di masjid, sahabat juga selesai, Nabi pun berdiri bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang menegakkan sholat malam Ramadan ini, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Sahabat bertanya, bagaimana cara menegakkannya Rasulullah? Ikutin aku. Nah, kemudian Nabi pun memimpin sholat qiyamul Ramadan itu. Ya, 4 rakaat atau 3 rakaat nanti salam, 11. Ya, 11 rakaat dipimpin oleh Nabi. Setelah itu selesai sholat qiyamul Ramadan itu, pulanglah Nabi, sahabat pun pulang. Nah, begitu besok pagi ini sahabat menyebarkan berita ini kepada yang lain, viral. Oh, tadi malam enak kali Nabi nggak pernah, biasanya itu Nabi itu pulang, ba'diyahnya di rumah, tapi tadi malam ba'diyahnya itu di masjid. Udah itu Nabi bersabda begini, kami sholat berjamaah. Terus kata yang lain yang nggak datang, apa nanti malam ada lagi? Oh, ada selama sebulan kata Nabi. Nanti malam aku ikut tersebarlah itu. Malam kedua sholat Isya berjamaah, ba'diyah di masjid. Nabi memimpin lagi, makin banyak, penuh itu masjid. Dia menegakkan qiyamul Ramadan. Nah, kemudian malam ketiga disebarkan makin banyak, makin penuh. Tapi malam ketiga ini, dalam hadis ini, habis sholat Isya, Nabi pulang lagi. Nabi pulang ke rumah seperti malam-malam sebelumnya, ba'diyahnya di rumah. Nah, setelah Nabi pulang, sahabat ba'diyah di masjid tertunggu-tunggu. Kemana Nabi? Kok nggak datang-datang lagi? Kok nggak keluar lagi dari rumah masuk ke masjid? Kalau begitu ya terserahlah. Ada yang pulang ke rumah, sholatnya di rumah. Ada yang sholat di masjid itu beberapa orang dengan satu imam. Ada yang sendiri-sendiri di masjid itu. Jadi terpencar-pencar lah. Nah, Nabi ngintip dari lubang-lubang rumahnya itu. Besok pagi sholat subuh berjamaah. Habis subuh berjamaah, salah seorang sahabat pun memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, maafkan aku bertanya, ada apa itu? Tadi malam kenapa engkau nggak keluar menemuin kami? Kami tertunggu-tunggu lah di masjid ini." Apa kata Nabi? "Aku tahu apa yang kalian lakukan. Ada salat sendiri, ada berjamaah beberapa orang. Dan aku nggak ada apa-apa, nggak ada halangan. Tapi aku takut kalau aku keluar, ku pimpin terus ini salat qiyamul Ramadan atau tarawih ini,
Aku khawatir nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya setelah itu tahun berikutnya Nabi nggak pernah lagi ke masjid. Ya, sholat tarawih itu qiyam Ramadan, Nabi di rumah. Nah, sahabat ada yang di masjid terpencar-pencar, ada yang di rumah. Begitu terus berlangsung sampailah Nabi wafat. Tuh, itu sejarahnya itu. Jadi cuma dua malam berjamaah dipimpin Nabi. Setelah itu berjamaahnya sendiri-sendiri atau beberapa orang. Ini awalnya qiyamul Ramadan. Nah, terus berlanjut pada masa Abu Bakar dan Umar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Qala Ibnu Syihab, "Wa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika, tsumma kana al-amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadaran min khilafati Umar radhiyallahu anhuma." Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan malam Ramadan atau qiyamul Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah wafat, namun orang-orang terus melestarikan, menegakkan malam Ramadan itu. Ada yang sendiri-sendiri, ada berjamaah kelompok kecil, dan ada yang di rumah pada masing-masing tengah malam. Keadaan tersebut berlanjut hingga zaman Khalifah Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, awal-awal pemerintahan Umar bin Khattab. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi begitu, sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok berjamaahnya. Oke, taib. Nah, jadi sholat yang dipimpin oleh Nabi selama 2 malam berturut-turut itu dinamakan sholat qiyamul Ramadan, bukan taraweh. Itu aslinya. Nah, jadi seperti yang sudah kita kaji sebelumnya, namanya sholat qiyamul lail. Nanti tengah malam baru tahajud. Nah, kalau yang tengah malam di bulan Ramadan atau nanti setelah jam 10 ke atas, itu nanti sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu santai, nanti akan kita lihat. Nah, jadi sebetulnya selama ini kita habis sholat isya, ba'diyah, langsung kita sholat, itu namanya qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Nah, jadi saya seperti itu. Saya kalau niat, bukan niat sholat tarawih saya, tapi niat qiyamul Ramadan. Karena mangkoma Ramadan, siapa menegakkan malam Ramadan. Oke, taib ya. Nah, sekarang dijadikan satu imam di masa Umar. Ya, di pertengahan kekhalifahan Umar. 11 tahun Umar menjadi khalifah kurang lebih. An Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjidi fa idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yakumuna awalahu. Artinya, dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab pada malam Ramadan menuju masjid. Nah, ini pertengahan pemerintahan Umar bin Khattab. Ternyata orang-orang sholat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Seperti awal-awal tadi itu. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat diikuti oleh beberapa makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Maka Umar berkata, aku pikir seandainya mereka semua ini sholat berjamaah dengan dipimpin satu orang imam saja, itu lebih baik. Kemudian Umar memantapkan keinginan itu, lalu mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain, dan ternyata orang-orang sholat dalam satu jamaah dengan dipimpin seorang imam. Lalu Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini,
dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang sholat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan sholat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan sholat pada awal malam. Nah, jadi pertengahan pemerintahan Umar keluar sebagai khalifah, didampingin dengan sahabatnya, dengan asistennya. Habis sholat Isya, Umar pulang seperti Nabi, ba'diyahnya di rumah. Tapi begitu setelah ba'diyah di rumah, didengarnya di masjid itu rame. Maka Umar keluar. Lalu Umar berkomentar, bagaimana kalau kalian ini dipimpin satu imam saja? Sahabat ada yang mengatakan, itu kan bukankah nanti itu menyalahi sunnah Nabi? Bukan menyalahi. Dulu awal-awalnya kan Nabi memimpin satu imam tuh 2 hari. Iya, tapi kemudian Nabi berhenti. Kenapa berhenti? Karena takut nanti diwajibkan. Itu karena Nabi masih hidup. Kan sekarang Nabi sudah wafat, tidak ada lagi syariat. Maka dirikan lagi lah berjamaah dengan satu imam. Inilah senikmat-nikmat sebaik-baiknya bid'ah itu, kata Umar. Nah, jadi tapi Umar tidak ikut berjamaah. Umar dia tidur dulu di rumah. Ya, Umar nanti tengah malam dia tarawih dia. Nah, makanya kata Umar disebut ke dalam ini, orang yang tidur dulu nanti malam baru dia qiyam Ramadan atau tarawih itu lebih afdol. Tapi bagi yang di awal dia habis sholat Isya mengerjakan juga boleh juga. Nah, inilah hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi dengan demikian kalau kita sholat habis sholat Isya, habis ba'diyah, itu namanya qiyamul Ramadan. Nah, nanti kalau tengah malam namanya salat tarawih. Aslinya begitu. Baik. Nah, lalu berapa jumlah rakaatnya dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Nah, ini tidak jauh beda dengan sholat tahajud di luar Ramadan. Ada dengan cara setiap 2 rakaat lalu salam. An Abdullah bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza aradta an tansarifa farka rak'atan tutiru laka ma sallaita. Qala Al-Qasim wa ra'ayna unasan mundu adrakna yutiruna bi thalathin wa inna kullan lawasi'un arju alla yakuna bi syai'in minhu ba'sun. Artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu hendak mengakhirinya, maka sholatlah 1 rakaat sebagai penutup dari sholatmu sebelumnya. Al-Qasim berkata, semenjak kami ketahui, kami melihat orang-orang mengerjakan witir dengan 3 rakaat. Sesungguhnya urusan ini adalah kelonggaran yang aku berharap untuk bukan menjadikan perkara yang salah. Nah, jadi awalnya itu dalam disebutkan 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Tapi kemudian ada yang melaksanakan 2 rakaat tutup dengan 3 witir. Maka dikomentari dalam hadis ini, ya itu bukan satu kesalahan tetapi merupakan suatu kelonggaran atau satu pilihan. Karena memang witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5, 7 dan seterusnya. Sudah kita bahas tentang sholat witir itu. Silakan nanti buka lagi di channel saya. Baik. Setelah 2 malam di masjid, Nabi sholat di rumah seperti biasa setiap 4 rakaat lalu salam. Ini Nabi, ya. An Abi Salama ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Kaifa kana salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Faqalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira faqala ya Aisyah inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Artinya dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah tentang cara salat Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah, kata Aisyah.
beliau salat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya salat 4 rakaat itu. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku boleh tidur, namun kolbuku, hatiku tidaklah tidur. Nah, ini ya dari hadis Imam Bukhari. Nah, jadi ini pertama, bahwa yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kurang pernah karena witirnya cuma 1. Nah, teknis pelaksanaannya boleh 4-4-3. Nah, 4-4-3. Makanya kalau saya mimpin di bulan Ramadan itu Qiyamul Ramadan, ada yang kadang-kadang 4-4-3. Ini kita bagaimana nih masjid ini? Kami 4-4-3 Ustaz. Oh, boleh. Ada juga yang 2-2-2-1 atau 2-2-2-3. Itu teknis pelaksanaannya. Ya, boleh-boleh saja. Nah, jadi sholat yang kita lakukan selama ini setelah sholat Isya di bulan Ramadan dinamakan sholat Qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Nah, ini sebetulnya ya, karena kita mengerjakannya di awal waktu, bukan di akhir. Nah, nanti kita lihat yang di akhir. Berganti sebutan menjadi tarawih. Nah, ini kapan tarawih ini ada? Istilah tarawih. Jadi istilah tarawih ini bukan zaman Nabi. Zaman Nabi istilahnya adalah Qiyamul Ramadan, mangkoma Ramadan, siapa menegakkan malam Ramadan. Nah, pada masa belakangan, ulama-ulama belakangan, imamnya 4, barulah muncul istilah tarawih. Baik, tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwiyah, yang secara bahasa artinya istirahat. Jadi tarawih itu adalah istirahat, makanya hari tarwiyah, istirahat sebelum melakukan wukuf di Arafah. Nah, karena baru datang dari Madinah, datang dari mana-mana, besok sebelum wukuf, nah malam itu tarwiyah mereka di Mina. Nah, besok baru berangkat ke Arafah. Itu tarwiyah. Nah, jamaknya tarawih. Ya, tarawih artinya istirahat. Nah, dinamakan tarawih karena biasanya dahulu para sahabat ketika sholat tarawih mereka memanjangkan berdiri, ruku dan sujudnya. Nah, sesudah menegakkan 4 rakaat, lalu mereka beristirahat yang di Mekah dengan melaksanakan tawaf 7 kali setelah 4 rakaat. Kemudian mereka menegakkan 4 rakaat lagi, kemudian mereka beristirahat lagi dengan tawaf lagi kalau di Mekah. Dan terakhir mereka menegakkan 3 rakaat. Nah, jadi yang dikatakan sholat tarawih ini, yang dikatakan sholat tarawih itu adalah ya, mereka menegakkannya sudah malam jam 10 ke atas, jam 11. Jadi setelah 4 rakaat mereka duduk ngopi, ngeteh. Ya, istilahnya ada yang zikir, ada yang mengobrol sebentar. Kalau di Mekah mereka tawaf dulu 4 rakaat. Bagaimana? Kita lanjut tarawih? Lanjut sampai menunggu waktu sahur. Itulah tarawih. Jadi 4 rakaat santai dulu. Nah, setelah itu 4 rakaat lagi santai, baru witir 3 rakaat. Atau 2 rakaat, 4 nanti istirahat, 2 rakaat istirahat, begitu aslinya. Itu namanya tarawih. Ya, tapi kalau langsung dia tidak ada istirahatnya, itu Qiyamul Ramadan. Nah, jadi selama ini yang kita lakukan adalah Qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Kalau tarawih itu ada istirahatnya setiap 4 rakaat. Ngopi dulu, makan dulu, minum dulu, zikir dulu. Kalau di Mekah tadi tawaf dulu 7 kali tawaf, baru lanjut lagi. Aslinya seperti itu. Nah, lihat di Lisanul Arab, di antaranya Misbahul Munir atau Sarhul Mumti. Ya, silakan. Banyak lagi kitab-kitab yang lain. Baik, teknis dan bilangan rakaat. Nih rinciannya kita lihat. Qiyamul Ramadan boleh jadi dilaksanakannya 22, 22, 22, 1. Jadi 11. Ini teknis pertama, pilihan pertama. Ya, sama juga ini Qiyamul Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya tarawih 4, 4, 3, 11. Setiap 4 rakaat istirahat. Atau ya 4, 4, 3, setiap 4 rakaat tawaf 7 kali di Mekah. Kalau dia di Mekah. Di luar Mekah istirahat. Nah, kemudian tarawih juga 4, 4, 4, 4, 4, 4 jadi 23. Akhirnya 3.
Setiap 4 rakaat istirahat. Itu aslinya itu. Nah, kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz 444 ujungnya 39. Ada yang 45. Itu berkembang terus sampai menjelang sahur. Tuh, itu tarawih mereka. Jadi 4 rakaat istirahat, nanti zikir dulu, minum dulu, ngopi dulu. Ayo kita lanjut lagi begitu. Aslinya seperti itu tarawih itu. Jadi ada istirahatnya, ada jedahnya. Kalau qiyam Ramadan tidak ada istirahatnya, lanjut dia sampai selesai. Nah, apalagi ada itu satu negeri, satu kampung, nggak tahu di mana itu. Ya, 23 rakaat cuma 7 menit. 23 rakaat. Cepat sekali dia. Nah, itu nggak diterima salat seperti itu. Nah, tahun kemarin kata 6 menit dia pecahkan rekor sendiri. Nah, jadi kalaupun dia mau di awal namanya qiyam Ramadan, tapi dengan cara yang tumakninah, jelas tumakninahnya ada. Tuh, jadi qiyam Ramadan. Kalau dia sambil istirahat 4 rakaat sampai menjelang sahur, syukur-syukur dia tidur dulu, itu namanya tarawih. Ya, sama pahalanya sama karena menegakkan malam Ramadan. Baik. Nah, di negara-negara lain seperti di Indonesia, bahkan di Mekah, di Madinah, itu 22 ujungnya 3, jumlahnya 23. Tuh. Tapi qiyam Ramadan sebetulnya, kenapa? Nggak ada istirahatnya. Di Mekah juga nggak ada istirahatnya, di Madinah juga nggak ada istirahatnya. Berlanjut terus, tapi jumlahnya 23. Tuh. Di Indonesia, ya saudara-saudara kita dari kaum Nahdien 23. Saudara-saudara kita dari Muhammadiyah atau Salafi 11. Nah, itu yang tidak Muhammadiyah, yang tidak Salafi 11 juga, ada yang 11. Tuh, jadi seperti itu. Di Arab Saudi yang katanya itu pengikut Hambali, Imam Hambali, yang kata orang adalah Salafi, tapi ternyata mereka 23. Ya, qiyam Ramadannya 23. Apakah boleh? Boleh. Karena itu berlangsung di masa imam-imam yang 4. Kalau di zaman Nabi tadi, yaitu 11. Kenapa bisa 23, 39, 45? Karena mereka menafsirkan hadis. Mangkoma Ramadan, siapa menegakkan malam Ramadan? Nabi nggak sebut jumlahnya. Terserah kata ulama. Yang penting di malam itu dia tegakkan Nabi sholat Isya itu. Diampunkan dosa yang telah lalu. Makanya berkembang terus. Tapi sebagai ulama mengatakan, meskipun Nabi mengatakan mangkoma Ramadan, tidak disebutkan jumlahnya, tapi dalam prakteknya Nabi membatasi rakaatnya. Ada yang mengatakan begitu. Berdasarkan hadis tadi, tidak pernah lebih 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, ini masalah fikih itu khilafiyah wajar. Silakan pilih yang mana. Baik ya. Nah, selanjutnya keutamaan salat qiyam Ramadan dan tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa? Dosa ringan, dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dengan amal soleh. Dosa besar wajib dengan taubatan nasuha. Sudah kita sampaikan tentang sholat taubat. Buka lagi nanti di channel saya ya. Sudah kita terangkan sholat taubat. Nah, ini yang diampunkan dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa ringan. Baik ya. Nah, kemudian selanjutnya, jika berjamaah bersama imam sampai selesai, dicatat baginya pahala sholat semalam penuh. An Abi Dzarrin qol, qulna ya Rasulullah, la nafaltana qiyama hadhihi lailati, qala inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailatin. Dari Abu Dzar dia berkata, lalu kami berkata kepada beliau, bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau ikut sholat sunnah bersama kami semalam ini? Beliau menjawab, jika seorang sholat bersama imam hingga usai, selesai, sampai witirnya selesai maksudnya, berarti ia telah menegakkan sholat malam, satu malam itu. Nah, ini keutamaan kalau dia sholat qiyam Ramadan di masjid atau di musola, dia selesai. Kadang-kadang ada orang, aku sholatnya 8 rakaat aja, nanti aku witirnya di rumah. Ada yang seperti itu. Boleh. Tapi dalam hadis ini,
keutamaannya beda, ya. Jadi kalau dia sholat bersama imam sampai selesai, sampai witir, itu mendapat sholat pahala 1 malam penuh. Nah, ini hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, ini jadi keutamaannya kalau kita bersama imam sampai selesai. Tapi ada sebagian orang pulang dia, witirnya di rumah katanya. Apa boleh? Boleh, tapi nggak mendapatkan keutamaan hadis ini dia. Baik. Nah, orang yang rutin mengerjakan sholat tarawih, jika wafat maka dicatat baginya sebagai pahala siddiqin dan syuhada. Ini kalau dia istiqomah, satu Ramadan itu penuh dia istirahat. An Umar ibni Murrah al-Jahni, an Amr ibni Umar, an Amr ibni Marrah al-Jahni, annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, man anta? Qala rajulun min qada'ati, faqala lahu, syahidta alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaita as-salawatil khamsa wa sumta ramadan wa ataita zakah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadza kana minasiddiqina wa syuhada. Artinya, dari Amr bin Murrah al-Jahni datang seorang dari Jagurun, ya, dari gurun yang jauh maksudnya, kepada Nabi. Ia berkata, aku bersahadat bahwa tiada yang sembah yang hak kecuali hanya Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Aku salat 5 waktu, aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyamul Ramadan, dan aku membayar zakat. Maka Rasul bersabda, engkau mati di atas itu semua, maka ia termasuk siddiqin dan syuhada. Nih, jadi orang yang mengerjakan qiyamul Ramadan istiqomah ditambah rukun Islam yang lain, maka dia matinya dikelompokkan kepada orang-orang siddiqin dan orang-orang syuhada, mati syahid. Nah, ini makanya yuk, kadang-kadang kan kalau di masyarakat kita 10 hari pertama rame masjid sama musola. Tapi udah 10 hari kedua, wah itu udah pindah ramenya ya ke mall dan Ramayana. 10 hari ketiga terakhir pindah lagi ramenya ke terminal antar kota pulang kampung di jalan-jalan. Nah itu, jadi begitulah kebanyakan akhirnya nggak full salat tarawihnya dia, tidak full qiyam Ramadannya dia, dan itu terjadi di masyarakat. Rugilah kalau seperti itu. Kecuali kalau dia pulang disempatkan juga dia di jalan itu ya menegakkan salat qiyam Ramadan itu. Oke, baik ya. Nah, kemudian apakah ada salat tahajud? Ya. Setelah salat tarawih atau qiyam Ramadan. Nah, di sini kadang-kadang ada bertanya, Ustadz, saya tadi udah ikut sama imam. Kemudian saya sudah ikut witir sama imam 11 rakaat atau 23 rakaat. Nah, apakah nanti malam saya boleh tahajud lagi, Ustadz? Ada pertanyaan begitu kadang-kadang. Jadi begini, tahajud tidak ada di bulan Ramadan. Tahajud itu adanya di luar Ramadan. Sudah kita kaji. Di luar Ramadan, kalau habis sholat Isya, ya jam 9, jam 10 sebelum jam 12 malam, namanya Qiyamul Lail. Kalau jam 12 malam ke atas, setelah tidur, namanya tahajud. Nah, jadi sekali lagi, di bulan Ramadan tidak ada namanya tahajud. Nah, namanya di bulan Ramadan adalah Qiyamul Ramadan dan Tarawih. Oke, kalau begitu Ustadz bagaimana Ustadz? Kita lihat. Sebagaimana ulama mengatakan, ada yang mengatakan boleh namanya qiyamul Ramadan atau tarawih, asalkan jangan ikut witir bersama imam. Nah, ini kata sebagian pendapat, tidak ada tahajud di bulan Ramadan. Nih ya, kita lihat. An Qais ibni Talqin qala zarana Talqu ibni Aliin fi yaumin min Ramadan wa amsa indana wa aftara thumma qama bina al-lailata wa autara bina thumman hadaru ilal masjidihi fa shalla bi ashabihi hatta idza baqiya al-witru qaddama rajulan faqala autir bi ashabika fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Artinya, dari Qais bin Talq ia berkata, Talq bin Ali telah mengunjungi kami pada bulan Ramadan hingga sore dan berbuka bersama kami. Kemudian dia melakukan sholat sebagai imam bagi kami pada malam itu sampai selesai dan melakukan witir. Kemudian dia turun ke masjidnya, pulang ke kampungnya dan melaksanakan sholat menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya.
hingga tatkala tinggal salat witir, ia mempersilahkan seorang ke depan dan mengatakan kepadanya, salat witirlah kamu sebagai imam bagi sahabat-sahabatmu, karena aku mendengar Rasul bersabda, tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Nah, jadi ini sejarahnya begini. Jadi satu ketika sahabat ini dia bermain buka puasa di rumah sahabatnya di kampung lain. Nah, sampai di kampung lain itu sahabat ini kebetulan dia orang berilmu, dia ulama, dimintalah sebagai imam, dia dipimpinlah imam dia. Qiyamul Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qiyamul Ramadan 11 rakaat sama witir. Pulang dia ke rumahnya, ke kampung halamannya, orang kampung halamannya nungguin dia karena dia ulama, dia guru. Datang udah malam. Nah, udah malam. Terus bagaimana? Sholat lagi dia memimpin sama mereka. Apa sholatnya? Qiyamul Ramadan. Kalau ada santainya, taraweh. Kalau nggak ada santainya, Qiyamul Ramadan. Nah, padahal dia sudah Qiyamul Ramadan tadi, dia sholat lagi di kampung dia, ditungguin sama teman-temannya. Nah, tapi begitu sudah 8 rakaat, tinggal witir, dia mundur. Nah, silakan kalian memimpin witir lah, salah seorang kalian. Karena aku tadi udah witir di sana, tidak ada witir 2 kali. Jadi kalau kita tadi di masjid, sudah ikut kita sholat Qiyamul Ramadan, 11 rakaat sama witir, kita pulang ke rumah, kita tidur, malam kita bangun, boleh sholat lagi, boleh kata ulama. Sholat apa? Qiyamul Ramadan. Nah, tapi kalau kita mau sholat tarawih, boleh juga 4 rakaat kita nyantai dulu, ngeteh dulu, ngopi dulu, selonjor dulu, istirahat dulu, sampai kira-kira 15 menit, 20 menit, baru kita lanjut 4 rakaat. Teristirahat lagi sampai menjelang sahur, itu namanya sholat tarawih. Kalau ada istirahatnya boleh, tapi tidak ada witir lagi. Witirnya tadi sudah di masjid tadi. Oke, nah begitulah sebagian ulama ya mengatakan tentang malam Ramadan itu. Jadi tidak ada tahajud. Kalau kita mau sholat malam namanya Qiyamul Ramadan. Kalau lanjut, kalau ada istirahatnya namanya tarawih. Oke ya. Nah, bersambung insya Allah nanti kepada materi yang lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.